Sebagai oposisi yakin ada 3 beban pembuktian yang tidak dapat dibuktikan oleh tim pemerintah dan ada beban pembuktian lebih bagaimana kami mampu untuk memenangkan perdebatan kali ini. Baiklah, masih ke dalam poin argumentasi poin debat yang pertama. Yang pertama, mereka mengglorifikasi mengenai diskursus yang tidak akan terjadi di sisi kami. Kami dari tim oposisi yakin bahwa siapapun yang memberikan suatu sosialisasi mengenai suatu kebijakan publik akan pasti adanya suatu diskursus terhadap masyarakat itu sendiri, maupun pemerintah ataupun influencer pasti akan ada yang namanya diskursus yang terjadi di tatanan masyarakat tersebut. Justru diskursus tersebut akan terjadi lebih efisien dan efektif di sisi kami. Ada 3 kelebihan dari influencer itu sendiri. Yang pertama, mereka mampu menggait banyak masa terhadap suatu kebijakan tersebut, dan yang kedua, media yang lebih terbuka melihat bahwa kita pada saat sekarang ini hidup di revolusi industri 4.0 yang dimana masyarakat kita saat sekarang ini erat dekatnya dengan teknologi, sehingga hal tersebut media sosial tersebut mampu menjadi suatu sarana diskusi menghadai suatu kebijakan publik yang disampaikan oleh influencer di sosial media mereka itu sendiri. Dan yang ketiga, sifat masyarakat yang lebih menginginkan suatu yang instan dan lebih relatable terhadap masyarakat itu sendiri. Kami yakin bahwa sebenarnya influencer mampu untuk memberikan suatu influence terhadap suatu kebijakan baru, melihat bahwa sebenarnya masyarakat dan influencer itu sendiri memiliki suatu ikatan emosional yang lebih erat sebagai penggemar dan idola atas terhadap diri mereka, sehingga influence terhadap kebijakan baru tersebut akan lebih tersampaikan di sisi kami dibandingkan tim afirmasi itu sendiri. Dan masuk ke dalam poin debat yang kedua mengenai pelepasan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Kami yakin sebenarnya sebagai pembuat legislatif dan pembuat suatu kebijakan baru itu merupakan suatu kewajiban atau hak dari sang pemerintah. Sedangkan dalam konteks perdebatan kali ini, influencer tidak memiliki intervensi untuk mengintervensi suatu kebijakan publik, karena influencer dalam perdebatan kali ini hanya sebagai suatu sarana promosi. Kalau ada pun suatu intervensi yang dilakukan oleh suatu influencer, hal tersebut akan dilakukannya briefing atau diskusi bersama mengenai sebelum dipublikasikannya atau sosialisasikannya suatu kebijakan tersebut. Sehingga namun jika ada pun kesalahan yang disampaikan oleh influencer tersebut, maka bakal adanya suatu stigma buruk yang dilabeli terhadap influencer tersebut baik terhadap masyarakat, dan adanya suatu hukuman yang diberikan terhadap pemerintah itu sendiri. Namun kami dari tim oposisi melihat bahwa sebenarnya influencer mampu menjadi suatu mediator yang baik antara pemerintah maupun terhadap masyarakat itu sendiri. Dan poin yang ketiga yaitu adanya suatu giringan opini terhadap masyarakat. Hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi di sisi kami, melihat bahwa sebenarnya influencer tersebut dikarakteristikkan bersifat pragmatis atau tidak ingin rugi, sehingga sebelum mereka melakukan suatu tugas mereka akan melakukan suatu pendalaman atau pemahaman suatu regulasi yang akan mereka sosialisasikan terhadap masyarakat, sehingga hal tersebut atau giringan opini tersebut tidak akan terjadi di sisi kami, karena dalam penyampaian suatu kebijakan publik hanya berbeda aktor saja. Dan tujuan yang ingin kami capai dari tim afirmasi ialah yang pertama, kami ingin adanya suatu keefektifan dan keinstanan dari suatu penyebaran atau sosialisasi mengenai suatu kebijakan publik. Dan kami yakin bahwa influencer merupakan aktor yang tepat atas permasalahan dalam perdebatan kali ini, sehingga dalam perdebatan kali ini tidak ada yang perlu diubah lagi. Dan masuk ke dalam poin argumentasi yang pertama, kami melihat dari esensi kebijakan publik itu sendiri, melihat bahwa kebijakan publik sebenarnya dibuat untuk masyarakat itu sendiri, sehingga aktor yang lebih baik untuk menginfluen atau mengajak yang persuasif terhadap untuk melaksanakan kebijakan publik itu adalah influencer. Melihat bahwa influencer lebih dekat terhadap masyarakat, sehingga akan lebih adanya suatu relatable terhadap masyarakat terhadap sosialisasi yang diberikan oleh influencer itu sendiri. Melihat kami yakin kenapa sebenarnya ini lebih persuasif, kami yakin bahwa adanya satu relasi atau terhadap penggemar dan influencer itu sendiri seperti penggemar dan idola, sehingga hal tersebut akan tercapai di sisi kami yang mampu mengajak masyarakat untuk melakukan suatu kebijakan publik itu sendiri. Dan yang kedua, sebenarnya kami percaya bahwa
kami percaya terhadap adanya trade-off yang dimana tim afirmasi akan mengatakan adanya misinterpretasi yang akan terjadi di sisi kami. Kami yakin bahwa misinterpretasi akan terjadi di kedua belah pihak, namun hal tersebut akan lebih buruk di sisi mereka melihat sebenarnya hal tersebut tidak mampu menggait masyarakat banyak dan hanya mempengaruhi masyarakat sedikit. Hanya beberapa masyarakat, namun dari sisi kami influencer mampu untuk memberikan suatu ajakan atau persuasif yang lebih baik terhadap masyarakat sehingga persuasif misinterpretasi tersebut tidak akan minim terjadinya di sisi kami. Dan melihat dari fungsi dan role dari influencer itu sendiri, kami yakin sebenarnya influencer memiliki suatu kapabilitas dari public speaking yang mampu mengait masyarakat banyak. Melihat bahwa pada indikasinya pemerintah sebenarnya tidak dapat mengindikasikan bagaimana seseorang mampu membuat suatu regulasi dan memiliki suatu kemampuan lebih terhadap yang namanya public speaking tersebut, sehingga ketidakmampuan pemerintah dalam skill public speaking tersebut akan dapat di sisi kami dari influencer tersebut yang melihat dari kontekstualisasi bahwa influencer memiliki suatu pemahaman atau ilmu komunikasi yang lebih baik dibandingkan masyarakat dan dibandingkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan kami yakin bahwa sebenarnya dengan adanya suatu penyampaian atau pensosialisasi mengenai suatu kebijakan publik tersebut yang diberikan oleh influencer itu sendiri akan memberikan suatu checks and balance yang baik terhadap suatu regulasi yang dibuat, melihat bahwa adanya transparansi mengenai suatu penyampaian atau respon baik dari masyarakat mengenai suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, sehingga kami yakin bahwa pada status quo kita pada saat sekarang ini mampu menyelesaikan masalah dalam perdebatan kali ini. Dan sehingga kami yakin sebenarnya dalam perdebatan kali ini status quo cukup untuk menyelesaikan masalah dalam perdebatan kali ini. Terima kasih.